untuk membuat UX yang baik atau membuat UI UX yang baik, kita itu perlu mengetahui dulu nih 4 karakteristik utama yang mempengaruhi user experience. Nah, keempat aspek ini nih sangat menentukan apakah produk itu dikatakan memiliki UX yang baik atau tidak. Kenapa sajakah itu? Yang pertama adalah useful atau berguna. Jadi, produk yang kita buat harus bisa menyelesaikan masalah penggunanya. Hal ini kan merupakan pilar utama ketika kita membuat suatu UX desain yang baik. Karena bila suatu produk tidak menyelesaikan masalah penggunanya, tentu produk tersebut ya nggak akan digunakan lagi gitu dalam jangka waktu yang lama. Nah, contohnya nih, yang teman-teman sering gunakan ya ada di aplikasi Instagram. Nah, itu kan ada fitur untuk mengakses kamera yang dibutuhkan pengguna ketika ingin mengabadikan suatu momen. Nah, terus apa yang terjadi nih jika salah satu fitur, contohnya kamera ataupun filter tersebut tidak ada gitu. Nah, tentu kan aplikasi Instagram akan memberikan pengalaman yang buruk pada penggunanya, dan bisa dibilang malah aplikasi Instagram nanti tidak berguna bagi penggunanya. Nah, harusnya kan untuk posting dan juga update daily activity, malah ternyata nggak bisa buka kamera, nggak bisa buka filter-filter gitu ya, sehingga user, eee, akan ya boring, malah kalau misal fitur utama yaitu kamera tidak berfungsi tidak akan menggunakan aplikasi tersebut lagi karena dinilai ya tadi tidak berguna gitu. Nah, yang kedua adalah usable atau mudah digunakan. Jadi usable ini adalah, produk yang dibuat harus mudah digunakan, terutama untuk mencapai tujuan yang diinginkan user dengan puas gitu. Nah, salah satu caranya ya dengan membuat desain, bentuk, dan juga struktur yang jelas. Juga efisiensi penggunanya itu oke. Nah, perlu diketahui bahwa useful dan juga usable ini 2 hal yang berbeda ya. Jadi kalau usable ini lebih ke arah kemudahan pemakaian, sedangkan usable ini lebih berhubungan dengan fungsionalitas dari produk tersebut. Nah, terus yang ketiga adalah enjoyable atau menyenangkan. Jadi, contoh ya, di aplikasi Shopee atau beberapa aplikasi yang teman-teman sering buka ya, contoh ada Tokopedia, terus mungkin aplikasi untuk keuangan ada Dana, terus OVO, dan lain, itu sangat menerapkan aspek enjoyable kalau teman-teman perhatikan. Nah, contoh kita ambil satu aplikasi yaitu aplikasi Shopee. Nah, di aplikasi Shopee, itu ada fitur yang membuat user enjoy. Yang pertama, yaitu adanya games. Nah, di Shopee kan ada Shopee Tanam, Shopee, dan lain-lain gitu ya, yang mana games tersebut nanti itu akan, bisa ditukarkan dengan poin, yang mana poin tersebut nanti kayak semacam bisa diuangkan atau di-voucher-kan gitu. Nah, itu adalah salah satu aspek enjoyable. Bahkan user karena adanya games di Shopee tersebut, user dari Shopee itu bisa berlama-lama menggunakan aplikasi saking asyiknya, gitu. Nah, terus kalau di aplikasi lain, ya kan banyak ya aplikasi yang menerapkan voucher, diskon, dan juga tadi ya poin-poin yang bisa ditukarkan selayaknya uang ataupun potongan harga. Nah, itu juga merupakan salah satu aspek enjoyable. Nah, makna enjoyable ini sebenarnya luas sekali ya dan harus disesuaikan dengan tujuan aplikasi itu sendiri, dan pasti masing-masing company punya strateginya masing-masing untuk memasukkan aspek enjoyable ini kepada produk mereka. Ada yang memasukkan strategi enjoyable ya tadi dengan games, terus dengan penambahan voucher, terus penukaran poin, ada juga dengan, menggunakan animasi yang smooth, terus gambar yang menarik perhatian gitu, itu juga merupakan aspek yang enjoyable. Nah, ini aspek enjoyable juga merupakan salah satu yang harus teman-teman utamakan ya, karena orang itu akan cenderung merekomendasikan suatu produk digital kepada orang lain kalau aplikasi tersebut itu asik gitu untuk dibuka, gitu. Jadi ini hal yang sangat penting karena sebagian besar orang kan mau mencoba produk berdasarkan saran dari orang yang dia kenal atau dari influencer gitu. Nah, terus yang terakhir karakteristiknya adalah equitable atau adil. Nah, yang dimaksud adil di sini adalah produk yang dibuat dapat dipergunakan secara adil oleh orang-orang dengan beragam kemampuan dan juga latar belakang. Nah, maksudnya teman-teman perlu nih memperhatikan orang-orang yang mohon maaf berkebutuhan khusus gitu ya, orang-orang yang biasanya diabaikan ketika membuat suatu produk di awal. Di equitable ini, teman-teman bisa memberikan fitur secara adil sesuai kebutuhan masing-masing penggunanya, karena salah satu yang berperan penting dalam aspek equitable itu adalah dengan memberikan aksesibilitas kepada mereka yang memiliki keterbatasan, gitu. Nah, contoh contoh seorang, tunanetra. Nah, itu membutuhkan aplikasi yang dapat membaca teks di layar dengan outputnya suara. Terus misal seorang tunarungu membutuhkan fitur caption ya ketika melihat suatu video, terus misal orang yang memiliki gangguan penglihatan kayak minus ataupun plus gitu ya, itu fitur untuk customize size font gitu. Jadi bisa diatur font yang kecil, besar, serta, untuk kekontrasan warnanya juga bisa diatur, gitu. Jadi, desain yang fokus pada equitable ini tidak membeda-bedakan, eee, latar belakang juga ya, jadi nggak beda-bedakan suku, ras, etnis, agama, maupun bahasa gitu. Jadi nanti gambar yang digunakan netral, tidak merendahkan salah satu etnis atau ras, begitupun juga dengan pilihan bahasanya, itu. Terus komponen penting lain yang perlu perhatikan ya, di salah satu karakteristik UI desain yang baik untuk aspek equitable adalah, jangan membuat aplikasi yang terlalu banyak.
menempatkan unsur gambar maupun video, karena kita harus berpikir orang-orang yang menggunakan aplikasi tersebut kan nggak semuanya punya RAM yang besar gitu ya. Jadi sebisa mungkin, gambar, animasi, semuanya, seperlunya saja, karena untuk user yang mungkin HP-nya RAM-nya kecil, jadi tetap bisa menggunakan gitu, dan nge-loading-nya itu nggak lama, gitu. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk Meet pertama di video